Oke, oke. Suaranya sudah jelas, Mbak Intan? Oke, saya share screen ya. Ya, terima kasih Pak Indra tadi sudah dijelaskan ya. Hari ini eh, kita akan berbagi terkait dengan menghadapi sengketa pajak secara profesional ya di era Cortex System, yang mana eranya era yang banyak apa namanya bekerjanya ekstra ya pada saat Cortex ini. Tapi juga di sisi lain ya kita juga kadang-kadang menghadapi sengketa pajak yang perlu kita tahu secara teori, ilmu dan juga dasar hukumnya. Nah, mungkin di bab pertama ya, kami ingin menjelaskan terkait dengan definisi dari sengketa itu sendiri. Jadi sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Jadi sengketa juga merupakan sebuah perkara yang dapat terjadi antara individu dan atau antar lembaga ya. Seringkali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ya antara individu atau lembaga pada suatu objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan yang terjalin antar mereka. Nah, dengan demikian sengketa yang terjadi dapat bersifat publik maupun keperdataan ya dan sengketa juga dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup seperti lokal, nasional ataupun internasional. Ini menurut KBBI ya. Sedangkan menurut pajak atau awal mula sengketa pajak, ya pastinya adalah hasil dari suatu produk pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak ya atau surat tagihan pajak yang memang tidak disetujui oleh wajib pajak ya. Kemudian nanti ada upaya hukum keberatan jika wajib pajak tidak setuju dan dapat dilanjutkan juga jika keberatannya ditolak ke pengadilan pajak di mana pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak karena pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Nah, kita masuk mungkin ke proses kegiatan pemeriksaan ya. Jadi biasanya yang memicu pemeriksaan yang pertama adalah sisi SPT kita lebih bayar sesuai dengan undang-undang. Kita diberikan waktu 12 bulan eh, untuk menyelesaikan SPT yang posisinya lebih bayar ya dalam proses pemeriksaan. Kemudian juga SPT yang statusnya itu nihil atau rugi secara berturut-turut itu juga merupakan prioritas dalam dilakukannya pemeriksaan. Baru yang terakhir adalah SPT dengan status kurang bayar ya atau KB. Nah, dari misalkan contoh SPT lebih bayar kira-kira di submit bulan April, nanti sekitar 2 atau 3 bulan setelah submit akan diterbitkan surat perintah pemeriksaan atau SP2 beserta dengan tim pemeriksa mulai dari supervisor, ketua tim sampai anggotanya. Diberitahukan di dalam SP2. Kemudian juga selain daripada SP2, dari kantor pajak akan meminta peminjaman dokumen ya. Ya, itu peminjaman dokumen mulai dari legal dokumen, semua SPT masa, tahunan, kemudian kontrak-kontrak, invoicing, faktur pajak, hingga dokumen lainnya ya yang menjadi poin untuk dilakukannya pemeriksaan. Dari hasil peminjaman nanti pemeriksa akan mengolah data-data tersebut dan nanti akan diterbitkan yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, dari SPHP ini akan menghasilkan suatu koreksi-koreksi dari setiap pos akun-akun yang ada di laporan keuangan. Ya, pastinya koreksi itu secara biaya biasanya lebih kecil atau secara pendapatan biasanya pendapatannya lebih besar. Sehingga ada potensi kekurangan bayar misalkan di PPh Badan. Oke. Dari SPHP ini kita diberikan waktu 7 hari kerja ya untuk menanggapi. Cuma tadi Pak Indah juga share PMK 15 informasinya SPHP diberikan waktu untuk ditanggapi 5 hari kerja ya untuk di peraturan yang terbaru. Ini jadi semakin singkat. Kemudian setelah disubmit surat tanggapan SPHP, kita nanti akan diberikan surat undangan pembahasan akhir ya atau closing conference kira-kira 3 hari setelah surat tanggapan itu masuk ke KPP. Apabila teman-teman menemukan koreksi yang dasar hukumnya keliru atau koreksinya yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan, maka wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pembahasan QA atau Quality Assurance yang mana akan didampingi atau diawasi oleh Kanwil di mana
kita terdaftar. Ya, jadi nanti antara WP dan pemeriksa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi terkait dengan hasil pemeriksaan yang keliru dasar hukumnya. Bisa ditempuh melalui QA. Setelah QA dilalui, maka akan dilakukan pembahasan akhir lagi setelah QA dan nanti terakhir baru diterbitkan surat ketetapan pajak. Ya, itulah siklus pemeriksaan yang ada di Indonesia. Ini ada pemeriksaan lapangan. Jangka waktu berdasarkan PMK 17 2013 ya, jangka waktu pemeriksaan itu tergantung ada pemeriksaan kantor, ada pemeriksaan lapangan ya yang jangka waktunya itu kurang lebih 4 bulan dan bisa diperpanjang 2 bulan. Kalau lapangan 6 bulan plus 2 bulan. Nah ini tadi yang saya sudah sampaikan ya, tanggapan SPHP 7 hari, pembahasan 3 hari. Nah kemudian nanti pastinya dalam proses pemeriksaan itu eh, pertemuan dengan wajib pajak ya. Kapan dilakukan sesuai dengan undangan untuk menghadiri. Kalau misalkan pemeriksaan lapangan, artinya nanti pemeriksa akan visit ke kantor atau manajemen wajib pajak ya. Kantornya wajib pajak. Kalau pemeriksaan kantor itu berarti nanti wajib pajak yang hadir ke kantor pajak gitu. Apa saja yang dilakukan, bagaimana kalau ada penolakan, bagaimana jika buku atau catatan tidak dapat diperoleh. Oke, pertemuan dengan wajib pajak biasanya yang pertama diminta direkturnya hadir untuk menjelaskan proses bisnisnya seperti apa, mulai dari supplier besar-besarnya siapa, customer besar-besarnya siapa, dan proses bisnisnya itu seperti apa itu harus dijelaskan di awal ya kepada tim pemeriksa. Nah ini ada hak wajib pajak ya, hak wajib pajak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal ya, meminta pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Jadi hak-hak ini wajib pajak harus mengetahuinya agar setiap prosedur pemeriksaan itu bisa dilalui ya. Ketika tidak ada satu prosedur yang tidak dilalui, Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan ya, upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak atas proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur ya. Nah, ini wewenang pemeriksa yang pasti melihat, meminjam buku dan catatan dokumen wajib pajak, mengakses atau mengunduh data elektronik, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan. Ya, meminta kepada WP untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ya, dan sebagainya. Nanti bisa kita share. Nah, ini nanti wawancara dengan wajib pajak. Yang pertama tadi gambaran umum kegiatan usaha, ya, Probis atau profil bisnis, ada juga sistem pengendalian intern dan sistem akuntansinya seperti apa itu dijelaskan di pertemuan dengan pemeriksa. Oke, jadi hasil dari produk pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak yang bisa kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Ya, itulah produk pemeriksaan. Ketika produk pemeriksaan SKP ini tidak disetujui atau oleh wajib pajak, maka secara undang-undang wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum yang namanya keberatan. Ya, keberatan itu diatur di Undang-Undang KUP, nah, sebagaimana dirubah di Undang-Undang HPP, yaitu pasal 25 tentang keberatan pajak. Nah, keberatan pajak ini terjadi apabila wajib pajak tidak setuju dengan jumlah dari rugi, jumlah pajak, jumlah outputnya atas hasil perhitungan pemeriksaan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan, ya, secara prosedur. Ya. Nah, ini adalah alur dari keberatan pajak ya, dari SKPKB, kemudian diberikan waktu secara formal yaitu 3 bulan sejak diterimanya SKP, surat ketetapan pajak. Dan proses keberatan pajak itu jangka waktunya paling lama 12 bulan sejak diterima dari wajib pajak. Dengan surat keputusannya nanti bisa ditolak, diterima sebagian atau seluruhnya, atau menambah utang pajak. Ya, menambah ini memang bisa saja terjadi. Seperti contoh, misalkan dalam koreksi TBDOK ada persentase margin yang tidak sesuai oleh tim pemeriksa, tim Kanwil meningkatkan margin tersebut sehingga utang pajaknya yang misalkan tadinya 9M menjadi 9,5M di keberatan. Itu hal yang lumrah terjadi ya, tapi itu jarang. Ya rata-rata tagihannya 9 eh, menjadi 9 lagi. Itu artinya permohonan keberatan kita ditolak. Nah, ini aspek formalnya secara formal pasal 25 Undang-Undang KUP ya, bahwa keberatan ditulis dengan bahasa Indonesia
mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut dasar perhitungan. Nah, Bapak Ibu, nomor dua ini aspek formal ya, jangan lupa ditulis di halaman terakhir atau kesimpulan akhir nih, jangan sampai tidak ditulis. Karena kita ada beberapa pengalaman, WP menulis surat keberatan tapi tidak mengemukakan jumlah pajak menurut wajib pajak, sehingga itu ditolak secara formal dan tidak bisa mengajukan keberatan lagi. Nah, bagaimana jika nanti tidak bisa mengajukan keberatan? Nah, nanti ada upaya hukum lain yang akan saya jelaskan setelah keberatan ini ya. Yang ketiga disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Kemudian untuk satu surat keberatan itu hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, kemudian sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Ya. Kemudian melunasi utang pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui. Jadi di SKP itu ada utang pajak, ada utang pajak yang disetujui oleh wajib pajak dari proses pembahasan akhir. Ya, kalau misalkan yang disetujuinya nol, berarti tidak perlu bayar. Tapi kalau ada yang setujui sekian rupiah, maka sekian rupiahnya itu harus dibayar dulu karena itu merupakan syarat formal permohonan keberatan. Ya, jangan sampai tidak dibayar, karena kalau tidak dibayar, sejumlah yang disetujui akan ditolak secara formal ya. Nah, ini berikut alur proses keberatan pajak. Oke, yang tadi saya sampaikan, jika memang dalam surat keberatan kita tidak mengemukakan jumlah pajak yang terutang, kemudian eh, tidak melunasi utang pajak yang disetujui dalam hasil pemeriksaan, itu biasanya ditolak secara formal ya, atau melewati waktu 3 bulan. Maka secara undang-undang KUP itu ada upaya hukum lainnya ya. Ada opsi upaya hukum lain yang ada di Undang-Undang KUP. Yang pertama, pasal 36 ayat 1 huruf A, ya, Undang-Undang KUP. Ini adalah untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi karena khilaf. Nah, kalau 361A ini, teman-teman wajib pajak itu sudah setuju dengan pokok pajaknya. Jadi hanya mengajukan pengurangan sanksi ya, yang dimana biasanya setiap tahun Kanwil masing-masing akan memberikan semacam pemutihan untuk sanksi administrasi bisa sampai 75%, bisa sampai 100% ya, tergantung programnya. Tapi di luar program pun ya tetap secara undang-undang kita berhak mengajukan permohonan sanksi karena ini adalah alasan pertama biasanya karena baru diperiksa pertama kali karena khilaf. Itu minimal 50% dikabulkan. Ya, tergantung dari narasi dan argumentasi kita dalam menyusun surat permohonan pengurangan sanksi. Nah, apabila yang kedua, ya, pasal 361B, apabila tadi keberatannya ditolak secara formal dan sudah lewat 3 bulan, nah maka secara undang-undang haknya wajib pajak juga bisa mengajukan permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, ya, sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf B. Ini banyak sekali kejadian di lapangan, keberatannya lewat, kemudian wajib pajaknya tidak tahu apalagi yang harus dilakukan, padahal dari surat SKP itu mereka tidak setuju ya dengan nilai pokoknya. Nah, kalau 361B ini atas pokoknya yang tidak setuju ya, begitu. Pasti akan selalu paralel dengan sanksinya. Ketika pokoknya tidak setuju, berarti sanksinya pun ketika dikabulkan akan menjadi gugur atau hilang. Ada satu lagi ya, yang itu pasal 361C Undang-Undang KUP. Itu permohonan atau pembatalan STP yang tidak benar ya. STP ini terbit tidak hanya dari proses pemeriksaan, tapi juga karena telat bikin faktur atau telat setor atau telat lapor, itu bisa langsung muncul secara sistem di kantor pajak ya. Jadi kalau 361A ini untuk permohonan sanksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi. Kalau 361B ini untuk permohonan pembatalan SKP yang tidak benar. Dan eh, untuk 1C ini untuk pembatalan STP yang tidak benar. Nah, kemudian pada umumnya dan sebagian besar proses keberatan ataupun 36 itu rata-rata hampir mayoritas ditolak oleh Kanwil pajak ya, di mana tempat Bapak Ibu eh, usaha ya, sesuai dengan KPP terdaftar. Maka ketika keberatan ditolak, masih ada upaya hukum berikutnya yang disebut namanya banding ya. Jadi banding itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, adapun yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan
dalam hal wajib pajak belum puas dengan keputusan tersebut. Jadi yang bisa diajukan banding itu hanya surat keputusan keberatan ya. Di luar itu tidak bisa diajukan banding. Biasanya diajukan gugatan ya. Seperti tadi contohnya permohonan pasal 36 1B itu kalau ditolak SK 36-nya itu diajukan gugatan, bukan diajukan banding. Nah, ini proses atau alur permohonan banding pajak dengan acara biasa ya. Jadi nanti ada acara cepat, ada acara biasa. Kita masuk ke acara biasa saja yang memenuhi ketentuan formal. Ya, intinya permohonan banding itu diberikan waktu 3 bulan dari SK keberatan diterima. Kemudian dari surat permohonan banding masuk ke pengadilan, surat banding kita akan diteruskan ke DJP. Nah, DJP akan menyusun surat uraian banding atau SUB. Setelah SUB dikirim ke pengadilan pajak, maka wajib pajak diminta untuk membuat surat bantahan. Surat bantahan disubmit ke pengadilan. Berikutnya adalah surat undangan sidang pertama. Nah, nanti di sidang pertama itu terkait dengan formal, siapa yang berhak menandatangani surat banding, ya, nama PT-nya siapa, nama direkturnya siapa, itu semua adalah di sidang pertama. Di sidang kedua sampai sidang berikutnya, ya, itu adalah sidang pemeriksaan materi ya, terkait apa yang disengketakan. Kemudian sidang yang terakhir itu adalah kesimpulan akhir dan yang terakhir itu adalah sidang pembacaan putusan. Ya, kurang lebih untuk sidang pemeriksaan biasa ini memakan waktu sekitar 12 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Untuk putusan sendiri tidak ada batasan waktu dari sidang terakhir, kesimpulan akhir sampai putusan itu tidak ada jangka waktu sidangnya ya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 4 tahun, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersabar menunggu putusan. Namun survei membuktikan ketika hasil pemeriksaannya itu keliru dasar hukumnya, keliru koreksi materialnya, itu hampir sebagian besar wajib pajak dikabulkan dalam permohonan banding ataupun gugatan ya. Oke. Nah, kita masuk ke gugatan pajak. Jadi kalau tadi SK keberatan diajukan banding, maka selain daripada SK keberatan itu diajukan gugatan pajak. Seperti permohonan pasal 36, 1B itu bisa diajukan gugatan, 1C juga bisa diajukan gugatan. Kemudian pemeriksaan yang tidak dilalui sesuai dengan prosedur itu juga bisa diajukan gugatan ya. Jadi gugatan ini adalah penanggung pajak juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan kepada Badan Peradilan Pajak ya, yaitu pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika WP belum puas dari surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat DJP. Nah, kemudian beracara di pengadilan pajak, ini ada persiapan persidangan, ada pembuktian pada persidangan, proses pencabutan, kuasa hukum pengadilan pajak, pengucapan hasil putusan, dan pelaksanaan putusan, hingga proses sidang ya. Pada persiapan, ya kita mempersiapkan dan mempelajari koreksi-koreksi mana yang memang keliru dari tim terbanding atau DJP lah. Mana saja dan itu kita harus siapkan bukti-buktinya, data-datanya untuk mengcounter daripada koreksi tim terbanding ya. Mulai dari argumentasi hukum sampai dengan bukti, mulai dari kontrak, arus barang dan dokumen, begitupun dengan arus uangnya. Ya, itu harus dibuktikan persiapan persidangan ya. Kemudian pembuktian pada persidangan ya. Ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lainnya. Kemudian pemohon banding atau penggugat maupun dari terbanding atau tergugat juga dapat menghadirkan seorang ahli atau saksi yang disebut keterangan ahli, yaitu pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah atau janji mengenai hal yang sebenarnya dalam persidangan tentang yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya baik tertulis maupun lisan ya. Jadi pembuktiannya itu nanti ada sesi tersendiri namanya uji kebenaran materi atau uji bukti yang mana nanti akan diatur oleh panitra untuk tanggalnya, jamnya, harinya, kemudian disepakati di tempatnya di mana, di lantai berapa. Nanti dari wajib pajak akan membawa semua bukti-bukti ya. Kalau menggunakan e-tax code mungkin semuanya sekarang di-scan, tapi kalau masih offline sidangnya berarti mau nggak mau harus membawa hard copy dan juga soft copy-nya, yaitu dalam pembuktian di persidangan. Pembuktian persidangan ini menurut kami ini hal yang penting ya untuk ditunjukkan kepada majelis hakim karena ini merupakan salah satu kekuatan dari wajib pajak untuk membuktikan bahwa
koreksi dari terbanding atau tergugat itu tidak benar. Ya. Nah, kalau dirasa permohonan banding atau gugatannya lemah, silakan untuk melakukan pencabutan ya untuk menghindari sanksi. Kalau misalkan banding itu ada sanksinya 30% kalau kalah. Di keberatan juga 30 jadi total 60%. Tapi kalau gugatan itu tidak ada sanksi administrasinya gitu ya perbedaannya di situ. Kalau memang tidak yakin dengan permohonan bandingnya bisa dicabut ya dengan proses pencabutannya ya diajukan ke pengadilan pajak. Kemudian ada kuasa hukum di pengadilan pajak ya, seperti tadi Pak Indra, Pak Nuroji itu merupakan salah satu dari kuasa hukum di pengadilan pajak yang bisa mendampingi Bapak Ibu dalam proses banding ataupun gugatan di pengadilan pajak. Kemudian nanti yang terakhir adalah sidang pembacaan putusan sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa putusan itu akan berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar atau tidak dapat diterima. Yang kelima, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan membatalkan. Nah, inilah hasil dari proses persidangan yang memang harus kita terima dengan lapang hati. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Ya, berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan, tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain ya. Penjelasannya pada dasarnya putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan yang dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Maka dari undang-undang dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala kantor pelayanan pajak masih harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak yang diperlakukan wajib pajak atau pembayar pajak untuk dapat memperoleh kelebihan yang dimaksud ketika hasil dari putusan pengadilan pajak menyebabkan pajak penghasilan menjadi lebih bayar. Nah, jadi dari sidang pembacaan putusan itu di halaman depannya atau halaman akhirnya itu ada bahwa pelaksanaan putusan harus dilaksanakan 30 hari. Ya. Oke, jadi kalau kurang bayar itu biasanya putusannya cepat tuh dari KPP langsung diteruskan ke alamat wajib pajak. Tapi kalau lebih bayar, ya harusnya sih fair ya, 30 hari juga dikirim dan juga kalau memang kita sudah membayar atas sejumlah hutang pajak yang awalnya tidak setujui karena WP untuk menghindari sanksi denda kalah di keberatan banding, mereka membayar dari pembayaran itu ya harusnya ada imbalan bunga ya untuk status SPT lebih bayar. Oke, kita masuk ke proses persidangan. Jadi, proses persidangan untuk sidang pertama yang tadi saya sampaikan di awal itu terkait dengan sidang formal, ya. Pembacaan penetapan ketua terkait penunjukan majelis hakim, kemudian pemeriksaan legal standing, ya, pemeriksaan formal serta kelengkapan dan kejelasan pengajuan banding dan gugatan, dan penetapan agenda persidangan majelis, ya. Jadi nanti dicek juga terkait dengan kuasa hukum, apakah SK kuasa hukumnya masih valid, masih berlaku atau tidak. Kemudian siapa yang menandatangani surat banding atau gugatan sesuai dengan akte pendirian atau perubahan terakhir. Nah, itu akan dijelaskan dan dijabarkan di sidang pertama. Untuk sidang kedua, ketiga, sampai dengan terakhir, itu adalah penjelasan tertulis dan juga pembuktian material. Ya. Oke. Nah, ini sampai kurang lebih 6 atau 7 kali sidang ya, tergantung kebutuhan dan juga tingkat tingkat kesulitan dalam koreksi yang dilakukan oleh terbanding. Mungkin itu dulu Bapak Ibu terkait dengan materi sengketa pajak. Nanti lebih banyak kita berdiskusi ya terkait dengan proses sengketa pajak mulai dari pemeriksaan, keberatan, pasal 36 dan banding ataupun gugatan. Saya akhiri untuk materi dari saya dengan pantun ya, Irian Bumi Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hijrah atas pemaparannya mengenai sengketa pajak yang dimulai pada saat wajib pajak menerima surat perintah pemeriksaan pajak sampai dengan di pengadilan pajak. Namun di waktu-waktu 3 tahun terakhir ini, baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak ini sudah sering mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan pajak yang
menurut mereka belum memenuhi azas keadilan. Jadi di kantor Triple H Consultant ini sudah beberapa kali mendampingi wajib pajak eh, untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan pajak yang belum sesuai dengan azas keadilan di wajib pajak. Demikian juga kita mendampingi wajib pajak yang kita sudah menang di pengadilan pajak, tetapi Dirjen Pajak tidak puas. Penyelesaian sengketa pajak pada akhirnya berujung di Mahkamah Agung. Eh, Pada pemaparan tadi yang disampaikan oleh Mas Hijra, sengketa pajak eh, berawal dari adanya pemeriksaan pajak, ya. Di dalam aturan PMK nomor 15 tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2025, ya. Itu ada penambahan Mas Hijra mengenai eh, kriteria wajib pajak yang diperiksa. Ada penambahan. Kalau yang sudah pasti, yang pertama wajib pajak mengajukan permohonan lebih bayar atau resolusi. Yang kedua, eh, wajib pajak menyampaikan SPT rugi. Yang ketiga, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan. Biasanya di PPN, ya, pengembalian pendahuluan PPN. Kemudian yang kelima, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, ya. Misalnya dari Agustus ke September berubah menjadi Januari sampai dengan Desember atau sebaliknya. Penyebab pemeriksaan pajak bisa juga karena wajib pajak melakukan perubahan metode pembukuan, ya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Ini bisa juga wajib pajak diperiksa. Kemudian kedelapan, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau wajib pajak perorangan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Ini wajib pajak bisa juga diperiksa. Oleh karena itu, eh, kami sarankan pada wajib pajak pada saat mencari vendor, ya, pada saat mencari vendor itu betul-betul vendor yang eh, kewajiban pajaknya bagus, ya, kewajiban pajaknya taat. Sebab kalau mereka tidak melakukan penyetoran atau pelaporan, itu kita pun bisa diperiksa juga. Berikutnya, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. Berikutnya, wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, ya, sebagaimana diatur di pasal 9. Kemudian yang terakhir, terdapat indikasi jumlah pajak PBB, ya, yang terhutang berdasarkan keterangan dan atau alat bukti berdasarkan hasil hasil analisis Ditjen Pajak lebih besar, ya, lebih besar dari jumlah pajak dan bangunan yang hitung. Ya, jadi di sini pada saat mengajukan SPOP PBB itu betul-betul harus berdasarkan nilai pasar. Kalau tidak, maka eh, kantor pajak bisa melakukan pemeriksaan pajak. Jadi di sini eh, di tahun 2025 banyak pintu bagi
Dijen Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Untuk materi berikutnya, kami persilakan kepada Pak Nuroji untuk membahas masalah penagihan pajak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan yang untuk wajib pajak yang mempunyai utang pajak itu bagaimana bisa membayarnya, ya. Itu berbagai ya kegiatan. Di antaranya adalah penagihan dengan soft skill, ya, soft skill. Terus kemudian hard skill, ya. Nah, penagihan-penagihan itu macam-macamnya, ya. Nah, utang pajak itu adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan. Kenapa timbul utang pajak? Nah, kalau kita lihat di pasal 18 KUP itu, di sana disebutkan bahwa sesungguhnya ada surat tagihan pajak, ada surat ketetapan pajak. Nah, yang paling esensial di sini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau kurang bayar tambahan. Kalau nihil nggak ditagih nggak apa-apa. Lebih bayar ya kita minta restitusi, ya. Tetapi kalau kurang bayar, nah ini yang perlu ditagih. Nah, untuk menagih pajak itu sendiri, ini upayanya sesungguhnya harus maksimal, ya. Karena ya namanya menagih utang itu kan sulit. Kalau memberikan pinjaman itu gampang, ya. Apalagi kalau melalui ojol. Gampang sekali. Pinjol ojol, ya. Pinjol itu gampang sekali. Nah, klaim pajak adalah instrumen legal dari negara, ya. Makanya di sana diangkatlah jurusita pajak yang diangkat diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk. Nah, siapa saja pejabat itu yang bisa, ya, mengangkat eh, jurusita sebagai instrumen yang terpenting dari penagihan pajak itu sendiri. Ya, bisa diangkat oleh menteri, dalam ini adalah menteri keuangan atau direktur pemeriksaan atau kepala kantor wilayah atau kepala kantor, ya. Penanggung pajak adalah orang pribadi, ya, atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang memiliki hak untuk memenuhi kewajiban pajak. Nah, ketentuan umum, jurusita pajak bertugas melaksanakan surat perintah penagihan seketika. Nah, ini surat penagihan seketika dan sekaligus itu karena apa? Karena dikhawatirkan bahwa wajib pajak itu meninggalkan, ya, Indonesia selama-lamanya misalnya, atau dia akan mengubah aktenya atau akan mempilotkan PT-nya. Nah, itu harus dilaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Terus memberitahukan surat paksa. Jadi eh, teman-teman sekalian, kalau dapat surat paksa itu seharusnya dibacakan oleh jurusita itu sendiri. Jadi jangan sampai surat paksa itu hanya ditaruh di meja atau diberikan kepada satpam. Nah, itu tidak sah. Jadi ketika kita menyampaikan surat paksa itu adalah harus disampaikan kepada yang berhak menerima. Dalam hal ini misalnya perusahaan adalah pengurusnya. Kemudian dibacakan apa maksud surat paksa itu. Misalnya diberikan pengertian bahwa surat paksa itu adalah surat yang memerintahkan untuk membayar hutangnya, ya, dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun sebelum itu kita kasih dasar hukumnya dulu, ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 pula atau STTD, ya, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Kemudian PMK yang terakhir yang kami bahas hari ini adalah PMK nomor 61 tahun 2003 tentang penagihan pajak. Baik, lanjut bahwa utang pajak itu, jenis utang pajak itu banyak sekali, ya. Misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak penjualan, pajak biaya materai, pajak bumi dan bangunan,
Ya, kalau kita kan ada sektor, 5 sektor ya, perkebunan, perhutanan, dan sekarang ditambah lagi pajak karbon. Walaupun sekarang belum disosialisasikan mengenai pajak karbon, nanti ke depannya pajak karbon ini akan diberlakukan ya. Wajib pajak apabila punya utang itu sebenarnya masih diberikan kesempatan untuk bisa mengangsur. Nah, angsuran ini maksimal adalah ya 12 bulan. Nah, tadi timbulnya utang pajak itu karena ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan menyebabkan adanya tadi SKP dan STP. SKP adalah surat keterangan pajak, sedangkan STP adalah surat tagihan pajak. Nah, bedanya apa? STP dan SKP itu. SKP itu biasanya produk dari pemeriksaan. Sehingga setelah tahapan-tahapan pemeriksaan itu dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Hijrah tadi, kemudian timbul SKP, surat keterangan pajak. Bisa nihil, bisa eh, surat SKBKB, SKB tambahan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini apabila dalam waktu 1 bulan tidak dibayar, maka ini menjadi piutang daripada Direktorat Jenderal Pajak yang harus ditagih. Ya, apabila SKP atau STP tadi sudah jatuh tempo selama 1 bulan, misalnya diterbitkan ya hari ini tanggal 21 Februari, kemudian jatuh temponya nanti 20 Maret, maka ketika 21 Maret itu sudah menjadi utang yang harus ditagih. Nah, ini biasanya proses penagihan ini yang secara praktek aja lah ya. Nggak usah teori-teori kebanyakan. Secara praktek, setelah kita dapat SKP tadi, dalam waktu 1 bulan tidak ditagih, maka akan diberikan surat himbauan dulu. Kemudian surat himbauan tidak dibayar lagi, misalnya utangnya di atas 100 juta, dihimbau supaya membayar. Ya, kemudian kemudian setelah dihimbau tidak bayar lagi. Nah, kemudian diberikan surat teguran. Nah, surat teguran tidak dibayar, kemudian diberikan STP, ya, surat paksa. Nah, atau SP ya, surat paksa. Itu diantara tahapan ya. Baik, lanjut saja. Nah, sekarang kita bicara tentang penanggung pajak. Penanggung pajak itu siapa? Adalah orang pribadi yang bersangkutan. Nah, istri ya, istri ini juga termasuk penanggung pajak, pelaksana hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya apabila digabung. Kemudian wakil itu bisa terdiri dari ahli waris atau pelaksana wasiat para ahli waris. Penanggung pajak atas WP badan itu biasanya pengurus ya. Pengurus semuanya lah, direktur, komisaris, bendahara. Apabila ini biasanya menyangkut instansi pemerintah ya, atau kemudian pimpinan satuan kerja atau orang yang nyata-nyata diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan pajak di suatu instansi pemerintah dan suatu kantor. Nah, penanggung pajak itu bisa juga salah satu ya dari WP yang bersangkutan hampir sama ini ya. Terus kemudian yang kita tambah adalah wakil nih. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat ya. Nah, harta warisan yang telah dibagi berarti sesuai dengan apa warisan yang didapat. Kemudian juga kalau ahli warisnya itu belum eh, dewasa maka ada pengampunya atau walinya ya. Ini eh, biasa saja. Kemudian penanggung pajak dari badan itu adalah direksi, dewan komisaris, orang yang nyata-nyata melaksanakan ya eh, atau mengoperasionalkan badan tersebut dan 4 penanggung pemegang saham ya. Kemudian bentuk usaha tetap ya, kepala, kemudian penanggung jawab. Terus kemudian persekutuan komanditer itu ada sekutunya. Kemudian orang yang nyata-nyata diberikan tanggung jawab itu, diberikan kewenangan untuk mengurusi utang pajak itu, kemudian sekutunya. Kalau koperasi itu ada pengurus, kemudian pengawas,
yayasan, ketua, kerja sama operasional, pimpinan, dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa dibaca aja dari ini, ya. Karena kita nanti akan diskusikan yang kira-kira menyangkut dari problematika eh, keseharian tentang pajak ini ya. Kemudian apabila tadi surat paksa tidak dibayar juga, maka dia akan dicari objek sita. Ya, satu, objek sita tidak dapat ditemukan, maka dia akan mencari objek sita lainnya, misalnya akan memblokir, ya. Kemudian dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, utang pajak akan daluarsa, penagihannya pajak kurang dari 2 tahun. Ya, kalau utang pajaknya itu sebelum tahun 2007, itu biasanya ya menurut aturan itu daluarsa pajaknya 10 tahun. Tetapi setelah 2008 itu daluarsa pajaknya dirubah ya sesuai ketentuan undang-undang dan PMK-nya itu hanya 5 tahun. Jadi ini kejar-kejaran sebenarnya ya. Oleh karena itu, apabila kita punya utang pajak kemudian tidak ditagih oleh jurusita pajak selama 5 tahun, maka dia otomatis utang pajaknya dengan sendirinya akan gugur, batal demi hukum. Nah, tapi biasanya kalau jurusita ini punya tanggung jawab ya, punya apa target ya, punya IKU. Nah, kalau di kantor punya IKU ya. Nah, kemudian itu kalau pajaknya misalnya ya sudah kurang 2 tahun dari daluarsa, kemudian diberikan surat paksa atau surat himbauan, itu maka tambah 5 tahun lagi. Nah, nanti juga demikian, misalnya kurang 1 tahun, ya, kemudian diberikan surat teguran, diberikan surat sita, SPMP, surat melaksanakan penyitaan misalnya, itu akan tambah lagi menjadi 5 tahun. Nah, jadi ini relatif sekali ya, 5 tahun itu relatif sekali, ya. Kemudian kenapa harus dilaksanakan penagihan sekaligus atau seketika dan sekaligus? Itu biasanya ada yang badan-badan yang merubah semua pengurusnya. Jadi pengurus yang lalu kalau sudah tidak ada di apa akte daripada perusahaan itu, maka dia tidak punya tanggung jawab. Maka di sini juga akan diambil dari administrasi hukum ya, AHU ya, administrasi hukum umum di Kemenkumham ya. Sekarang namanya apa? Kementerian Hukum saja mungkin ya, HAM-nya sudah dipisah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi aktenya ini juga harus eh, dipelajari juga. Apabila ada perubahan-perubahan, maka ditetapkan akte yang sebelum perubahan. Ya, kemudian tahapan tindakan penagihan, ya, ya dasar penagihan tadi ada pasal 18 KUP, ya, ada surat apa ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, kemudian STP, ya, kemudian 1 bulan ini jatuh tempo, kemudian setelah jatuh tempo 7 hari kemudian, ya, ini kalau ngegas langsung 7 hari kemudian diberikan surat teguran. Kemudian surat teguran belum dibayar lagi, ya, 21 hari kemudian diberikan surat paksa. Nah, kalau sudah surat paksa, ini 2 kali 24 jam harus dibayar. Oleh karena itu, kalau kita punya utang, itu harus baik-baik dan kasih penagihan sama jurusita penagihan, ya. Jangan jangan digas terus, ya. Nah, kemudian eh, SPMP, ya, surat perintah melaksanakan penyitaan, ya. Kalau surat perintah melaksanakan penyitaan ini biasanya ya apabila tidak clear di surat paksa. Kemudian 14 hari itu disita. Nah, kalau ini nggak ada semuanya, bisa dicegah, ya. Kemudian disandra. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, penyanderaan ini biasanya maksimal berapa? 6 6 bulan. Kemudian bisa diperpanjang lagi yang kedua kalinya. Yang penting inilah upaya-upaya bagaimana utang pajak itu bisa berhasil dicairkan, ya.
Karena target pajak itu sesungguhnya tidak hanya dari pemasukan dari pajak-pajak ya, dari eh, pajak penghasilan tahunan, pajak penghasilan ya bulanan, pasal 25 dan lain sebagainya, tapi dari piutang pajak yang harus dicairkan itu biasanya ada targetnya. Misalnya tahun ini pencairan dari utang pajak itu misalnya targetnya 25 T. Nah, ini berarti upaya yang maksimal harus dilaksanakan oleh kepala kantor, dalam hal ini wewenangnya adalah kasih penagihan, kemudian kerjasama dengan jurusitra, jurusita pajak ya. Surat teguran tadi ya atau SPPSS seketika, surat paksa dan SPMP ini adalah satu kesatuan. Bagaimana utang pajak itu nanti bisa dilunasi oleh wajib pajak. Kemudian surat paksa itu dia mempunyai kekuatan hukum sama dengan apa? Ketetapan pengadilan negeri. Jadi mempunyai kekuatan eksekutorial istilahnya ya. Jadi sama dengan ketetapan dari pengadilan. Jadi ini sangat sangat apa? Sangat kuat sekali karena uh, undang-undang penagihan pajak itu kata Pak Indra itu mempunyai lex spesialis. Jadi tidak ada gugat-gugatan dari ini, tetapi ketika surat paksa ya sudah itu mempunyai kekuatan yang ekstratorial, ya. Kemudian untuk berikutnya ya itu bagaimana dilakukan kepada orang pribadi, bagaimana dilakukan kepada badan, kemudian WP pilot ya. Kalau WP pilot biasanya oleh likuidator atau pengampunya ya. Lanjut kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian yang banyak dilakukan dan hasilnya itu lebih maksimal itu biasanya pemblokiran. Ya, pemblokiran itu sama dengan penyitaan. Kalau blokir itu berarti yang disita rekening kita. Nah, sekarang di zaman modern ini semua perusahaan, semua kita orang pribadi mesti punya rekening. Oleh karena itu, apabila sudah dihimbau di surat paksa tidak bayar pula, maka yang lebih efektif sekarang dilakukan oleh jurusita dan kasih penagihan itu biasanya pemblokiran. Nah, pemblokiran itu adalah memblokir dari rekening wajib pajak tadi atau penanggung pajak tadi sebesar utang pajaknya. Bagaimana kalau rekeningnya lebih besar daripada utang pajak, maka yang diblokir adalah hanya sebesar utang pajaknya, ya. Tapi sebaliknya apabila yang diblokir itu lebih kecil daripada utang pajaknya, maka diambil semuanya oleh jurusita pajak tadi, kemudian sisanya masih ditagih lagi, dicari atau namanya di tracing ya, dicari semuanya aset-aset wajib pajak. Misalnya wajib pajak tidak hanya punya eh, rekening, tetapi dia punya mobil, bisa disita mobilnya, atau punya tanah dan bangunan, bisa juga disita juga. Nah, ini ya, jadi kewenangan eh, penagihan pajak itu sangat luas sekali ya. Tidak melalui apa sidang pengadilan dulu, tetapi dengan pasal-pasal dari penagihan itu tadi itu bisa dilaksanakan. Ya, kemudian kalau lunas bagaimana? Ya dicabutlah blokirnya. Karena saya dulu teringat juga ketika WP luar negeri yang uh, punya usaha di sini, ketika diblokir itu dia belum bayar, maka dia dicekal. Nah, itu kasihannya itu waktu itu beliau dicekal itu padahal anaknya akan dinikahkan di luar negeri ya. Katakan di Singapura, dia tidak bisa menghadiri itu. Karena apa? Karena sudah dicekal oleh imigrasi. Nah, kita ini juga kalau membebaskan pencekalan atau membuka pencekalan itu kita agak rumit juga. Karena tingkat dari dirjen kita itu harus melalui biro hukum dulu. Misalnya kita minta supaya si A itu dibuka cekalnya, ya, dibebaskan dari pencekalan atau pemblokiran.
Nah, itu biasanya kita minta biro hukum daripada Kementerian Keuangan dulu. Nanti biro hukum bersurat ke Kemenkumham. Kemenkumham baru turun ke imigrasi. Nah, ini yang agak rumit. Kasihan apabila memang wajib pajak itu sudah bayar dengan utangnya yang bermiliar-miliar itu, waktu itu dia tidak bisa menghadiri pernikahan yang sangat sakral ya buat keluarga itu, tidak bisa karena gara-gara punya utang itu. Ya. Oleh karena itu kalau punya utang harus segera dibayar ya. Apalagi apa ah, nanti kalau meninggal masih punya utang, kalau dalam Islam itu tidak boleh disolati karena punya utang. Nah, ini pencegahan ini Bapak Ibu sekalian, ini juga efektif sekali ya untuk WP-WP yang punya kegiatan keluar masuk ya antar negara, bisnis antar negara. Nah, ini punya banyak ya. Kemudian penyanderaan ya, penyanderaan itu biasanya dilakukan apabila dia sudah upaya-upaya yang lain tadi, penyitaan, kemudian pemblokiran, tidak bayar lagi, kemudian yang disita tidak ada, di tracing, dicari harta kekayaannya itu tidak ditemukan, maka disandra terakhir ini ya, disandra ya, dimasukkan ke biasanya rutan ya biasanya yang terjadi kalau di Jakarta dulu masuk rutan Salemba ya ini jangan sampai lah ya kita harus sama-sama uh, menyadari bahwa semuanya adalah butuh semuanya adalah sangat saling membantu bagaimana utang pajak itu diselesaikan dengan cara tadi ya dengan cara yang sama-sama enak gitu. Kemudian sekarang ditambah ini penagihan pajak global. Ternyata di Indonesia ini sekarang sudah ada namanya resiprokal. Jadi kerjasama timbal balik antar negara yang bisa membantu menagih, ya, menagih apabila seseorang itu eh, misalnya berada di luar negeri. Nah, tadi karena pencekalannya tadi misalnya sudah bocor, dia sudah keluar dulu. Kemudian dia berada di Singapura atau berada di Australia atau berada di Amerika. Nah, itu harus ada ini ya, re- resiprokal ya. Ada kerja sama timbal balik. Misalnya dengan Singapura, kita sudah ada kerjasama tentang penagihan pajak ini. Maka tindakan ini bisa dilakukan karena sudah ada kerjasama. Ini penagihan pajak secara global. Ya, saya kira itu aja Pak Indra. Ya, kemudian daluarsa penagihan pajak ini sudah dijelaskan secara ya, secara singkat tadi. Ya, kemudian juga selesai lah ya kita membahas penagihan pajak ini yang sulit-sulit dan serem-serem. Jadi saya nggak enak. Silakan Pak Indra, itu Ya, aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurozi atas pemaparannya mengenai penagihan pajak bagi wajib pajak. Nah, di pemaparan Pak Nurozi itu ada dua poin tuh yang menjadi highlight yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama mengenai penanggung jawab pajak, ya, penanggung jawab pajak. Yang kedua adalah proses eh, penyanderaan, ya, penyanderaan. Berdasarkan catatan dan pengalaman kami di Triple H Consultant, masalah penagihan pajak ini rata-rata dialami oleh semua wajib pajak. Kenapa? Karena semua wajib pajak tidak ada yang ikhlas untuk membayar hutang pajaknya, Pak. Karena proses pemeriksaan pajak banyak dialami merasa tidak adil, tidak fair, dan sehingga banyak wajib pajak mengajukan keberatan, banding maupun PK ke Mahkamah Agung. Ya, Bapak dan Ibu,
mengenai penanggung jawab pajak, penanggung jawab pajak, seperti yang disampaikan oleh Pak Nuroji adalah direksi atau komisaris atau orang-orang yang nyata-nyata diberikan tugas sebagai penanggung jawab pajak. Ya, jadi bapak, bapak dan ibu pada saat diberikan tanggung jawab sebagai direksi perusahaan, artinya bapak-bapak sebagai penanggung jawab pajak. Ya, ada dua hal yang perlu bapak minta kepada owner atau pemegang saham pada saat bapak atau ibu dijadikan direksi atau penanggung jawab pajak. Yang pertama adalah bapak harus minta surat pernyataan dari owner, ya, bahwa nantinya jika ada SKP, ya, perusahaan atau owner wajib melunasi hutang pajaknya, ya. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu sebagai direksi atau penanggung jawab pajak itu jangan sampai dikenakan penyanderaan atau pemblokiran atau eh, Bapak paspornya diblokir sehingga tidak bisa ke luar negeri, ya. Yang kedua, ya, upayakan Bapak dan Ibu itu bisa meminta asuransi, ya, asuransi risiko atas jabatan sebagai direktur, ya. Jadi kalau ada klaim pajak atau klaim dari pihak ketiga, ya, sehingga eh, wajib dibayar oleh penanggung jawab perusahaan, maka yang akan membayar adalah asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, case yang sering kita hadapi juga, Pak Nuroji, adalah SKP-nya tahun 2020, ya. Tapi penagihan aktifnya, ya, mulai penyitaan sampai paksa semuanya itu di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 itu direksinya sudah berubah. Nah, ya, direksinya misalnya tahun 2020 SKP-nya itu direksinya si A. Kemudian tahun 2024 itu sudah si B. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab nih? Si A atau si B? Ah, selanjutnya dari catatan saya, ya, eh, Bapak dan Ibu kalau terima SKP itu harus dipikirkan matang-matang mengenai upaya hukum lanjutannya. Apakah melakukan keberatan atau banding ataukah mengajukan pengurangan sanksi pasal 36, ya. Kalau Ibu Bapak mengajukan keberatan banding, maka proses penagihannya stop, ya. Itu dihentikan oleh jurusita. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajukan pasal 36, itu proses penagihannya tetap berjalan, tidak menunda proses penagihan pajak, ya. Itu yang dapat saya catat yang disampaikan oleh Pak Nuroji. Untuk session berikutnya kami persilakan pada Bapak dan Ibu yang ingin eh, bertanya atau klarifikasi atau hal lain di forum diskusi ini. Terima kasih, kami persilakan. Ya, kalau yang mau open mic, dipersilakan. Ya, kalau belum ada, mungkin kita bisa buka dari kolom chat, ya. Ya, Ya, Pak Indra bisa baca di chatnya? Kolom chatnya belum bisa? bisa nih Mas, belum kebuka. Bisa, silakan Mas Hijrah. Oke, dari apa? Stanley ingin bertanya, perusahaan kami berdiri 2018. Kemudian kami mendapatkan SP2DK tahun 2021 dan sudah kami lakukan tanggapan SP2DK. Saat ini SPP dan kami menggunakan perhitungan pada umumnya karena rugi fiskal.
Namun AR meminta kami menggunakan per 17/2015, Pak. Jadi ini pakai norma, Pak. Ya, apakah penggunaan ini bisa digunakan? Karena sepengetahuan saya ha- hanya tiga dalam penggunaan perhitungan SPT badan, yaitu PP 23 2015, pasal 31 dan 17. Mohon pencerahannya. Hmm. Jadi Pak, ini perusahaan berdiri kan 2018 ya. Mbak Stanley mau open mic, Mbak Stanley bisa didengar suara kita? Boleh Pak? Ya, iya Pak. Jadi kasusnya, case-nya seperti ini sih Pak, kurang lebih. Jadi kita tuh diminta untuk menggunakan PR 17 tahun 2015, yaitu menggunakan norma perhitungan. Sepengetahuan saya, norma perhitungan itu kan untuk orang pribadi ya Pak. Itu. Mm, mm, mm. Nah, saya pengen minta pencerahannya sih Pak. Oke. eh Berarti ini Bapak UMKM-nya sudah maksimal ya. Ini PT ya Pak? Badan usaha PT ya. PT, betul. Berarti Betul. 3 bulan, 3 tahun sudah digunakan maksimal gitu ya. 18, Sudah, 19, 20. Berarti di dua betul. ribu dua puluh satu Bapak menggunakan pembukuan. Betul. Oke. Dan pembukuannya kebetulan 2001 rugi ya Pak. Iya, betul Pak. 2020 rugi apa untung Pak? 2020 kan kita sebenarnya rugi, cuma karena kita menggunakan PP 23 ya harus bayar 0,5% ya Pak. Nah, ini bidang usahanya di bidang apa Pak? Restoran Pak, kebetulan. Jual beli bukan restoran ya, jual beli kue lah Pak. Ada PPN-nya. Oke, jual beli kue. Berarti 18 sampai 21 itu masih rugi ya Pak? Mm, betul Pak. Oke. 2022 untung apa rugi? 2022 rugi Pak. Ini rugi berturut-turut Pak Indra 5 tahun. Ya, Prioritas pemeriksaan ini. ya. Oke, per 17 coba kita buka ya Pak ya. Sepengetahuan saya, kalau diperiksa wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan tidak bisa menunjukkan pembukuan itu biasanya diterapkan norma ya. Tapi kalau tidak diperiksa, apakah bisa ya kan menggunakan norma gitu ya. Omsetnya berarti 2021 di atas 4,8 M atau masih di bawah Pak? Di atas 4,8 Pak. Nah, itu sebenarnya dari omset aja sudah wajib pembukuan ya, gitu. Betul. Kalau dari pandangan saya pertama ya seharusnya wajib pajak bisa diperkenankan eh, pembukuan ya karena pertama dari segi aspek omset batas minimal untuk pembukuan kan 4,8 itu harusnya bisa pakai pembukuan. Tapi saya harus buka dulu nih per 17-nya itu apakah diperkenankan gitu. Nah itu dari saya Pak Indra. Kalau Pak Indra ada tambahan dan Pak Roji silakan. Ya, untuk kasus ini saya lihat sih Bapak sudah konsisten kan melakukan pembukuan, jadi tetap pakai pembukuan dan tidak menggunakan PP 23 atau per 17 ini. Oke Jadi Pak. tetap memanfaatkan kalau perusahaan tetap rugi dan tidak membayar pajak. Cuma pertanyaan dari kantor pajak cukup menarik juga, Pak. Kalau sudah 5 tahun rugi terus, apakah perusahaan bisa bertahan? Ya, bertahan. Ya, jangan-jangan eh, modal disetor atau modal dasar perusahaan itu sudah habis karena rugi. Nah, ini yang selalu menjadi kecurigaan dari pihak kantor pajak. Sudah 5 tahun rugi terus, tapi perusahaan masih bisa bertahan. Ya, klien kami ya ada yang mengalami seperti itu, tapi PMA ya sudah hampir lebih 10 tahun rugi terus, nggak pernah bayar pajak. Ya, tapi ini invest terus, ya, invest terus, nambah gudang terus, beli tanah terus untuk bikin gudang. Ini menjadi pertanyaan dari kantor pajak, sehingga mereka nggak percaya bahwa perusahaan rugi. Demikian Mas Idra. Dari Pak Nuroji mungkin ada pandangan dari sisi ex Fiskus Pak. Ya, Kalau Kak. silakan Pak.
Kalau kalau dari saya ya, kalau ikut pasal kemarin pasal 29 ya, itu pembukuan itu ya sudah sesuai dengan apa aturan yang ada di KUP. Jadi wajib pajak itu kalau omsetnya di atas 4,8 maka dia melakukan pembukuan sebagaimana pasal 29 ya. Pasal 29 pasal 1 angka 29. Saya kira udah tepat Bapak itu. Kenapa AR-nya minta dinorma? Nah, itu. Problemnya itu Pak Nuroji, karena Ya. rugi terus sehingga tidak ada Ya, pembayaran pajak. makanya itu. Itu kan harusnya diperiksa aja dulu kan gitu. Ya, Nggak langsung betul. anu di norma. Itu aja tambahannya. Ya, betul Pak. Ini, Oke, oke. Thank you, Pak. ya, ini kan saya share nih, saya share ya Pak, ini per 17 ya 2015. Memang kalau dari pasal-pasal awal ini merujuknya ke orang wajib pajak orang pribadi ya dari pasal 1. Belum ada yang menyebutkan wajib pajak badan. Cuman Ini pasal masuk, 3, Pak. ya ini di pasal 3 nih, masuk ke pasal 3 dalam hal terhadap WP badan atau WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan ya kan tuh yang saya bilang kan dilakukan pemeriksaan ya Pak ya. Berarti kalau nggak Betul. dilakukan pemeriksaan ya secara dasar hukum dia nggak bisa pakai norma sih menurut kita gitu ya. Kalau diperiksa ya WP-nya nggak bisa nunjukin pembukuan dia bisa pakai norma gitu kan karena nggak bisa menentukan besaran penghasilan kena pajaknya. Ini kalau nggak salah selain eh, per 17 ini kan dasar hukum awalnya pasal 14 ya Pak Undang-Undang PPH kalau nggak salah tentang norma ya. Ya. Pak Stanley, mungkin di Iya, tahun Pak. 2025 Bapak perlu restrukturisasi perusahaan. Jadi atas bisnisnya Bapak bikin perusahaan baru lagi sehingga omsetnya bisa dipecah Hmm. di bawah 4,8 miliar Oke. ya. Mungkin salah satu alternatif itu Pak yang bisa Bapak lakukan ya karena kan pendirian perusahaan di Indonesia cukup mudah ya dengan biaya 6 sampai 7 juta Bapak udah bisa punya PT baru ya. Jadi Bapak pecah tuh omsetnya. Dan kalau misalnya masih di atas 4,8 bikin lagi satu ya. Oke. Karena Oke, siap, Pak. kami pernah restrukturisasi Pak. Satu perusahaan itu dipecah menjadi 20 perusahaan sehingga omsetnya di bawah 4,8 dan itu memang hak wajib pajak. Itu tidak ada larangan di peraturan perpajakan. Demikian Pak Stanley. Oke, 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 siap, Pak. Thank you infonya, Pak. Eh, Mas Stanley tambahan ya. Jadi sebelum PER ini kan di undang-undangnya mungkin nanti bisa dicatat di pasal 14 ya Undang-Undang PPH itu terkait dengan norma di sini hanya disebutkan untuk wajib pajak orang pribadi nih Pak. Jadi sebenarnya ini nggak ngatur tentang badan. Jadi kalau Oke. kita menetapkan badan menggunakan norma, saya pikir belum ada dasar hukumnya tuh Pak dari segi Undang-Undang PPH kan. Kalau sana di pasal 14 ini kan hanya untuk orang pribadi. Kemudian di pernya sendiri juga menerapkan norma ini jika dilakukan pemeriksaan tuh Pak. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi kalau nanti di challenge ke AR-nya dasar hukumnya badan pakai norma itu apa gitu nanti minta aja ya. Kayaknya belum ada Oke, Pak. siap. Siap, Pak. Siap. Thank you, Pak, Oke. informasinya. Ya. Nah kemudian ini ada yang resen Pak, Pak M Aslam, silakan Pak di mute. Ah, oke. Oke, makasih Pak Hijrah sama Pak Nur dan Pak Nurozi dan Pak Indra. Ya. Begini Pak, Ah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait yang Pak Nurozi dulu deh, kaitannya soal penagihan. Saya ingin tanya, sebenarnya ini analisa saja sih, terkait dengan case beberapa bulan yang lalu tentang pengepul susu di Boyolali itu kan terkait dengan eh, apa namanya? Utang pajak. Hutang pajak yang
sebenarnya dia diperiksa terus tahu-tahu diblokir, terus sampai ada demo di KPP Boyolali pada saat itu kaitannya soal padahal uang itu adalah uang para peternak sapi itu tadi. Nah, karena diblokir kan berarti itu sudah masuk di penyitaan, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau sebelum saya ngikuti eh, presentasi dari Pak Nurozi, saya kan mikirnya begini. Setelah diperiksa, kemudian ada apa namanya? SKP. SK istilahnya apa? Kan diajak diskusi kan namanya apa sih? Oh, Kan diajak diskusi, kemudian ada hasil akhir pemeriksaan dan sebagainya. SPHP. Ya, Ya. Closing conference. Closing Closing conference. Nah, conference. itu. Nah, setelah itu SPHP. selesai oleh wajib pajaknya. Kalau saya baca di media-media itu kan artinya saya tuh nggak punya uang sekian untuk membayar pajak sekian pun saya tidak sanggup lah istilahnya begitu. Ya. Akhirnya mungkin dari ini analisa saya lagi, ini adalah dari KPP Boyolali itu mengirimkan surat dan sebagainya dan itu dibiarkan saja. Setelah dibiarkan, mungkin masuk di penyitaan. Masalah surat paksa itu mungkin saya tidak tahu. Di dalam media kan saya juga tidak paham ketika itu ya. Apakah Ya. sudah dibacakan masalah surat paksa itu terus akhirnya diblokir atas itu saya kurang tahu ya. Karena Ya. tidak ada pemberitaan di situ. Nah, kalau saya mikirnya begini, karena saya tidak karena saya dasar saya adalah pemberitaan di media, artinya eh, penagihan berulang kali tidak tidak apa namanya tidak membuahkan hasil akhirnya apa udah deh diberikan kepada jurusita setelah berikan jurusita akhirnya terjadi pemblokiran seperti tersebut. Nah, ini kan menurut saya ini kan ada istilahnya apa ya Pak. Apa mungkin di wajib pajaknya juga tidak begitu care dengan pajak sehingga edukasinya kan juga yang satu tidak mau seperti tidak mau diedukasi, yang satu mengedukasinya juga sudah lelah gitu. Nah, akhirnya terjadi seperti itu, Pak. Ya. Itu sih terkait dengan apa penagihan itu. Nah, sebenarnya terkait dengan penagihan seperti itu apakah istilahnya kalau bagi saya, ya, Pak, itu kan kita perlu tetap edukasi. Kita kan tetap edukasi kepada wajib pajak. Nah, apakah setelah terjadi di penagihan ini sudah pajak sudah tutup mata kalau kamu nggak bayar ya kamu nggak akan selesai seperti itu 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 pertanyaan saya terus apa lagi ya tadi ya cuma itu sih yang apa yang sebenarnya pokok pertanyaan saya ada di situ pokok pertanyaan. Ya, Apa? Oh ya terima yang kasih. kedua tadi yang kedua untuk Pak Hijrah saya tanya lagi Pak terkait dengan apa tadi kan pemeriksaan karena 5 tahun sudah diperiksa rugi terus nih ya nah saya pertanyaan saya begini Pak apabila ada WP, entah biasanya sih badan sih, kalau WP-nya secara akuntansi komersial dia laba, namun secara perpajakannya dia rugi. Dan itu bertahun-tahun. Satu contoh aja gini deh, eh, supermarket retail. Tentu kan dia hanya dagangnya jualnya saja kan. Mungkin kalau kita lihat dari margin, nggak mungkin lah bisa bayar gaji, nggak mungkin lah menurut saya. Tapi kan dia menyewakan tempat. Menyewakan tempat yang itu mungkin bisa menutup segala operasional usaha retail tersebut. Ya kan, menyewakan tempat mungkin yang UMKM ya cukup lah untuk beberapa itu. Nah, apakah itu juga potensi pemeriksaannya juga tinggi, Pak? 5 tahun rugi loh kalau secara perpajakan. Tapi secara akuntansi komersial tetap laba sih. Gitu. Itu pertanyaan saya tadi Oke Pak, yang. siap siap. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Aslam. Mungkin Pak Nuroji mau tanggapi yang pertama tadi Pak mengenai penyitaan rekening di Boyolali. Blokir ya. Ya, Ya. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaan Pak M. Aslam. Ya, suara saya sudah jelas ya, Pak Indra, ya? clear Pak, suaranya clear. Oke.
Pak Aslam, sebenarnya edukasi mengenai penagihan pajak itu tidak serta-merta itu melalui waktu, Pak. Ya, artinya ada waktu-waktu ketika SKP tadi menjadi ranah daripada penagihan. Nah, penagihan itu tidak ya melihat apakah pemeriksaannya itu betul benar atau sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak melihat situ, Pak Aslam. Ya. Kemudian sebelum itu, ketika dia diperiksa, itu saya kira edukasi itu juga serta-merta sudah diberikan kepada wajib pajak. Hanya memang media itu kadang-kadang tidak memberitakan sebenarnya. Karena apa? Resiko kita itu pemeriksaannya tidak benar, kita bisa digugat. Penagihan tidak benar, kita juga bisa digugat secara hukum. Jadi ketika sudah ada SKP, katakan SKP-nya itu kalau nggak salah itu 3 miliar apa 1,6 kemudian dendanya dan lain sebagainya, katakan 2 miliar lah, 2 miliar itu sudah menjadi SKP. Nah, SKP itu jatuh temponya satu bulan. Ya, 1 bulan tidak dibayar, maka ada namanya soft collection, Pak, himbauan, didatangi visit, Pak ini gimana SKP-nya kok sudah sekian, sudah jatuh temponya itu sudah lewat. Nah, itu soft collection ya. Kemudian diadakan mediasi lah antara kasih penagihan jurusita dengan penanggung pajaknya tadi. Di susu itu, koperasi susu itu yang di Boyolali itu ternyata tidak diindahkan. Kemudian lahirlah namanya surat teguran. Surat teguran 7 hari. Kemudian sebelum memberikan surat teguran juga sebenarnya kita sebagai kasih penagihan sudah memberikan edukasi, Pak. Pak, tolong surat teguran ini harus direspon. Karena responnya misalnya, oh oke Pak, saya akan minta supaya bisa dicicil. Bisa Pak. Kemudian tidak diindahkan atau tidak direspon atau tidak dilaksanakan oleh penanggung pajaknya itu, direkturnya atau tadi ya, kalau koperasi itu berarti ketuanya dan lain sebagainya. Kemudian diberikan 21 hari kemudian SP. Nah, SP rupanya ini juga tidak direspon dengan baik gitu kan. Maka disita. Nah, penyitaan ini sah-sah saja setelah 21 hari tadi, kemudian ditunggu 14 hari, kemudian diblokir rekeningnya. Nah, saya kira tahapan-tahapan ini, Pak, baik soft collection atau dengan cara pendekatan, ya, person to person, kemudian tidak bisa, ya, melaksanakan pembayaran, maka kita sebagai anu tadi, ya, fungsi dari penagihan tadi, jurusita, maka akan melaksanakan pemblokiran tadi. Nah, kalau sudah diblokir itu tidak bisa, Pak. Suruh buka karena utang saya banyak. Tidak bisa. Secara undang-undang tidak bisa. Bahwa ketika sudah diblokir, maka yang ada di rekening itu dikuras. Ya, kalau eh, rekeningnya itu melebihi, maka dikembalikan. Ya, kita ngambil yang sebesar utangnya itu. Tapi kalau kurang, ya nanti bisa dicari lagi aset-aset di tracing lagi. Ya Pak, ya mohon maaf ini Pak Aslan, ini penagihan itu melaksanakan undang-undang, amanah undang-undang. Jadi saya kira edukasi-edukasi itu yang sudah diberikan tadi juga saya kira sudah eh, dilaksanakan dengan baik. Karena penagihan yang salah itu kita jurusita dan kasihnya bisa digugat, ya. Gugatnya tidak hanya di mana ya, langsung ke pengadilan pajak bisa digugat, pengadilan negeri juga bisa digugatnya. Ya, saya kira Ya. untuk saya itu Pak, untuk penagihan. Ya, Ya, terima kasih maaf Pak. Pak Nuroji. Eh, Tapi saya izin Pak. melihat pertanyaannya dari Pak Aslam ini ada sedikit ini nih Pak, berbeda kalau hutang pajak itu ada di perusahaan. Ini hutang pajaknya di koperasi Pak, di Oh, mana Pak, uangnya itu bukan uangnya koperasi, tapi uangnya anggota. Anggota. Nah, uangnya izin Pak. anggota. Sehingga apakah tepat melakukan pemblokiran ini?
rekening koperasi, ya. Harusnya kan yang betul-betul uang koperasi yang diblokir. Nah, sedangkan yang ini uangnya anggota, ya sehingga di berita itu anggotanya ngamuk, Pak. Kok uang saya nggak bisa keluar? Padahal saya nggak punya hutang pajak. Nah, demikian Pak, kurang lebihnya. Kalau yang saya tangkap. Izin Pak, Iya. izin, izin Pak. Silakan Pak Son. Ya, Tadi sebenarnya bukan koperasi, cuma kan memang orang pribadi ya, usaha orang pribadi betul. yang mau membeli itu uangnya memang yang diblokir itu memang uang apa namanya, uangnya para peternak itu yang Ya, nanti rencana untuk dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terang karena saya hanya pertanyaan ini kan dari apa? Saya dasarnya juga dari apa namanya? Baca di media, kemudian saya punya kesimpulan-kesimpulan sendiri, tapi setelah eh, pemaparan dari Pak Norozi, saya jadi lebih paham lagi tentang penagihan ini kan. Jadi saya berpikirnya begini, karena saya kan basisnya kan memang dari media saya belajar. Jadi saya mikirnya gini, kenapa saya katakan edukasi gitu loh. Jadi istilahnya itu seperti apa? Ada edukasi yang tidak tuntas gitu kepada eh, sama Pak Pramono tadi, namanya Pak Pak Pramono ya di Pramono Anung. bukan Gubernur Pak Lombok. Pramono, Pak Pramono. Iya, iya. Udah udah Pramono. Ya, ya itu sebenarnya saya berpikirnya apakah ada fraud? Yang pertama itu, yang kedua apakah memang ada edukasi yang kurang tuntas gitu ya, tidak selesai lah hingga dari situ. Jadi setelah saya mendengarkan tadi ya apa menyimak dari pemaparan Pak Nurozi, saya jadi paham, saya tercerahkan lah dari situ. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Oke, eh, yang pertanyaan kedua tadi ya Pak, Ya. terkait dengan ini perusahaan retail secara komersial laba, tapi secara fiskal rugi. Kenapa tuh Pak yang menyebabkan? Karena biasanya kalau komersilnya laba, fiskalnya justru labanya lebih besar. Mungkin tadi salah satu yang menyebabkan laba adalah sewa ya Pak, tanah dan bangunan ya Pak. Ya, betul. Ya, jadi yang itu dikoreksi fiskal negatif ya. Hmm. Nah, paling pertama ini kan kerjaannya AR, dia akan mengkomparasi bisnis sejenis Bapak, bisnis retail dengan retail yang lain. Kalau memang retail yang lain rugi juga, ya berarti itu menjadi suatu kewajaran. Akan tetapi jika kebalikannya, kalau retail yang lain pada untung, misalkan untungnya 5%, tapi di sini rugi, nah itu yang akan patut dikonfirmasi melalui SP2DK. Ya, kalau memang faktanya benar-benar rugi karena manajemen tidak bisa mengatur planning expand dan segala macam dan juga tidak bisa mendongkrak penjualan sehingga menyebabkan rugi kalau tidak menyewakan tempat gitu ya. Jadi itu perlu ada evaluasi-evaluasi lagi. Pada umumnya bisnis sebagai pengusaha ketika 2 tahun 3 tahun rugi terus dan tidak bisa menghasilkan dan harus selalu diinjek itu biasanya tutup sih Pak gitu ya. Eh, tapi kan kalau itu tadi ditolong dengan pendapatan sewa ya yang bisa membantu. Mungkin jawabannya itu Pak. Jadi nanti dicek kembali apakah benar-benar rugi dan nanti juga bisa ditanya mungkin ada perkumpulan pengusaha retail gitu kan saling berbagi sharing nih kenapa kalau di perusahaan saya kok rugi terus yang di Anda untung itu gimana caranya biar cash flow atau keuangan kita bagus juga gitu. Dan ya minimal walaupun PPh badan nggak bayar kan di sisi lain PPh final tanah dan bangunan 10% itu bayar. Jadi salah satu bergening juga lah bahwa tidak nol nol banget gitu ya untuk setiap tahunnya. Itu aja mungkin Pak, tambahannya Pak. Jadi poinnya satu ya tentang ikutlah asosiasi supaya kita lebih Ya, biar biar tahu kan, karena kan si KPP ini akan membandingkan Pak bisnis Bapak dengan sejenis. Itu itu udah sering Pak, kayak misalnya saya kosmetik, kosmetik klien saya itu memang rugi terus, ya karena memang tergerus dengan biaya bunga yang di atas bank. Nah, dia compare dengan bisnis kosmetik sejenis, dia rata-rata untung, sedangkan ini rugi. Nah, jadi di benchmarking gitu. Akhirnya ternyata di dalamnya ada penyusutan-penyusutan yang atas nama direktur misalkan. Itu kan dikoreksi fiskal semua. Kita nggak tahu. Saya pikir itu nama PT kan. Atau nama direksi misalkan. Itu salah satu menjadi untungnya di situ salah satunya gitu. Itu Pak, kurang lebih ya. makasih banyak Pak itu.
Ya. Kemudian pertanyaan dari eh, Pak Putu Beni. Ah, ini dari Bali nih Pak Putu Beni. Selamat pagi Pak Ijal, Pak Indra, Pak Nurji. Mohon izin bertanya mengenai penagihan pajak terhadap WP yang mengganti pengurus. Apakah yang ditagih adalah pengurus baru atau pengurus lama sesuai SPT yang ditagih? Nah, Pak Nuroji bisa jawab penagihan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ah, itu seharusnya sesuai dengan akte. Ketika aktenya itu lama, maka yang dikejar-kejar ada pengurus lama, ya. Karena ketika itu dia bertanggung jawab atas hutang pajak tadi sebagai penanggungnya. Oleh karena itu, sebagai kasih penagihan dan jurusita itu harus mencari itu ya akte yang berdasarkan dari AHU itu administrasi hukum umum ya yang di Kemenkumham itu selalu update apakah sudah diganti apa belum apakah sudah berubah atau masih sama. Nah itu kejar-kejar pengalaman saya dulu bahwa orang tersebut mengakui punya utang ketika waktu itu akte yang lama ya. Jadi dia masih tanggung jawabnya menyelesaikan atas hutang tersebut. Karena timbulnya hutang itu adalah berdasarkan kinerja dia pada waktu menjadi direktur atau menjadi sekretaris atau menjadi ah, apa owner atau menjadi komod ya dari PT yang lama. Jadi yang jelas yang dikejar-kejar adalah penanggung pajak dapat di akte yang lama. Terima kasih. Pak Nuroji, tapi Ya, dalam prakteknya Pak, yang dikejar adalah direksi yang pada saat hutang pajak itu dilakukan penagihan aktif, Pak. Ini gimana ya, Pak? nah, Yang pertama, yang kedua, pada saat direksi yang lama itu mundur atau dibebaskan, itu kan di RUPS sudah ada pernyataan hukum bahwa beliau diberikan pembebasan dari semua tuntutan hukum selama periode gitu Pak. Ini gimana Pak dalam ya. ini Pak Itu namanya aturannya? tanggung renteng ya, Pak. Tanggung Ya. renteng gitu. Tapi kalau di penagihan pajak itu dalam prakteknya itu seperti tadi, Pak. Yang saya praktekkan, saya kejar itu adalah memang secara undang-undang itu adalah sebagai pengurusnya ketika itu. Nah, kemudian ada aturan baru yang sekarang itu saya kurang paham. Tapi itu yang lama itu karena dia sebenarnya ownernya menghindar untuk membuat Ah, PT baru tadi, ya. iya, iya. Sehingga kalau yang dikejar oleh apa eh, pemilik yang baru atau direktur yang baru, seolah direktur saya Pak menjabat tahun sekian sampai sekian. Katakan saya menjabat hanya tahun 2003, padahal utang pajaknya itu tahun 2020. Masa saya dibebani Pak secara hukum kan? Tidak bisa. Jadi itu yang dikejar, diupayakan adalah yang lama Pak. Kita Ah, tracing asetnya, kita tracing apanya, rekeningnya. Ya, ah, ya. itu Ini Pak. perlu klarifikasi nih Pak Nuroji. Saya Ya, ngadepin kasusnya begini Pak. Yang hmm, diperiksa tahun pajak 2018. ya, siap. Direksinya si A, ya. Ya, SKP keluar itu di tahun 2022, Pak. ya, Direksinya si B, Pak. di B ya. Nah, SKP-nya keluar pada saat direksi si B. Tapi eh, transaksinya 2018 yang menjadi direktur penanggung jawabnya adalah si A. Itu yang Ya, dikejar kantor pajak si A atau si B, Pak? ya si A lah, si A. Nah, ya, Ya, Pak. si A. Kemudian yang menjadi penanggung pajak itu tidak hanya direktur, Pak. Iya, Bisa komisaris, bisa iya, pemilik, bisa iya. orang yang pada saat itu berwenang untuk menjalankan perusahaan itu. Ya kan? Oh, Artinya orang yang sudah dipercaya dia ngurus pajak SPT-nya atas nama dia walaupun dia tidak sebagai direksi misalnya. Itu yang iya. kita kejar, Pak. Itu Oh, sampai eh, PT itu tidak ada pilot dan lain sebagainya, tetap akte yang lama bisa jadikan dasar untuk penagihan pajak. Kemudian kalau sekarang yang ditagihkan itu, saya kira harusnya ngeles, ya, direktur yang baru, Pak, Bapak harusnya
Direktur yang lama ini sebagai timbulnya utang pajak itu adalah atas kinerja dia. Nah, saya sebagai diangkat oleh sekarang minimal pemegang sahamnya lah, Pak. Dipegang pemegang Oh, sahamnya. Tidak direksinya sudah ketika dia mundur tadi dengan memberikan pernyataan bahwa apabila ada hal-hal yang menyangkut pajak, saya sudah tidak tanggung jawab lagi. Itu kan sebagai pernyataan. Tapi Ya. sebagai apa tadi legal standingnya itu masih bisa dikejar. Sampai dia akan menyerahkan, Pak itu urusan owner saya, Pak. Ini mana alamatnya ownernya? Itu urusan komisaris saya, Pak. Mana komisarisnya? Dia pembagian sahamnya tadi berapa persen, berapa persen. Nah, pemegang saham itu kan bisa 3 orang, bisa 10 orang kan, Pak. Itu semuanya bertanggung jawab. Oh, Kalau jumlah direksinya renteng. tidak ini. Nah, Ya. semuanya tanggung renteng di pemegang saham tadi. Oh, Itu Pak begitu. Indra. Pak, kalau hutang pajaknya misalnya 50 miliar, Ya, modal dasar perusahaan sama duit yang ada cuma 10 miliar. nah. Nah, itu gimana Pak sisanya Pak yang 40 miliar itu? Itu ajukan pilot aja. Jadi nanti ada kreditor konferen apa kreditor referen atau kreditor utama sama kreditor yang pelengkap itu Pak. Jadi Oh, diajukan pilot aja. Kalau sudah solusinya begitu ya diajukan Pak? pilot kan hanya harta di yang ada aja, tidak sebanyak 50 miliar tadi, tidak. Tetapi Ah, sebanyak harta yang dijadikan apa tadi oleh kurator dihitung sisanya berapa itu tadi. jadi 40 miliar ini nggak ditanggung Enggak, enggak oleh kalau PT, direksi. Pak. Jadi kalau dia sudah pilot, Ya. kemudian hartanya dinilai ulang lagi hanya 2 miliar, yang diminta ya 2 miliar itu aja. Oh, oke. Ya, cuman Ya, kita mempunyai anu ya eh, kreditur utama. Jadi yang harus diutama utang pajak dulu, iya, baru utang kepada iya, bank. Kreditur preferen iya. namanya. Terima kasih Ya, Pak Pak. Nuroji. Ya. Ya, silakan peserta Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik. Atau yang di chat masih ada Pak Hijrah? ya, yang di chat Pak Darwin bertanya, perusahaan kami baru berdiri 2024 dan sudah PKP, tapi omset masih di bawah 4,8 M. Apakah kami masih bisa menggunakan PP23 atau harus menggunakan 31E? Nah, ini yang PP yang 0,5 masih berlaku kan, Pak Indra ya? Masih Pak? Oke, kalau misalkan masih dan ini perusahaannya mungkin PT, masih bisa menggunakan PP 23 atau PP 55 2022 ya, mulai dari berdiri sampai 3 tahun ke depan untuk badan usaha PT dan 4 tahun untuk badan usaha berbentuk CV gitu mungkin ya. Eh, Ya saran saya sih kalau belum 4,8 nggak perlu PKP dulu ya karena nanti akan menambah administrasi terkait dengan pelaporan PPN. Kecuali memang customernya kementerian atau BUMN itu walaupun di bawah 4,8 memang sudah wajib PKP. Itu mungkin Pak Indra. Ya. Ada klarifikasi Pak mengenai jawaban dari Pak Hijrah tadi. Pak Darwin ya. Pak Darwin, ada yang mau ditanggapi Pak Darwin? Oke. Sepertinya sudah Pak Hijrah bisa lanjut ke pertanyaan chat berikutnya Pak. Nah ini ada dari Pak Dev. Apakah tim penelaah keberatan di Kanwil DJP tunduk pada prinsip in dubio pro reo dan prinsip simila similibus? Ini istilah hukum, Pak. Sebenarnya kurang pas lah kalau dimasukin ke keberatan ya. Kalau ini aspeknya peradilan baru pas. Ya. Kedudukan hukum penanggung pajak pasca putusan MK 41 2020. Tim penelaah keberatan tunduk kepada prinsip yang tadi, Pak. In dubio pro reo dan prinsip similia similabus. Saya juga baru dengar nih, Pak, istilah ini, Pak. Yaitu anu bahwa terdakwa tidak dapat dipidana oleh
pengadilan apabila masih ada keraguan tentang kesalahannya. Nah, Hmm. nah, nah itu. Jadi ya memang kita itu prinsipnya apa dulu? Eh, bahwa kalau masih bisa bayar ya dihindari pidana itu. Dulu prinsipnya apa itu dulu? Ada istilah dalam Oh, pajak ini itu. Pak, Nah, apa namanya? Ultimum remedium. ultimum meridium ya. Ya saya kira Pak diutamakan bayar dulu Pak, nggak usah dipidana dulu lah. Ya, ya, Ya. ya. Ya, Oke, pertanyaannya sudah habis.